Baik, selamat pagi Pak Andi dan Pak Fijar. Perkenalkan, nama saya Walia Paramita. Saya dari grup 5, kelas L2EA. Dalam pagi ini saya akan mempresentasikan untuk project based learning saya, di mana untuk final exam akan membuat PPT dari artikel yang sudah saya dan tim saya buat. Dalam Untuk project based learning kemarin, saya mengangkat judul Menu Sehat Hidup Berkualitas, Edukasi Gizi bagi Masyarakat Lokal, di mana ini terkait di SDG nomor 3, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Baik, saya izin untuk mempresentasikannya. Jadi apa sih latar belakang saya dan tim saya memilih artikel ini SDG nomor 3, yaitu adalah kesehatan adalah hak dari dasar manusia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Lalu masih banyak masyarakat dengan gaya yang tidak hidup sehat dan konsumsi makanan cepat saji yang berlebihan, kurangnya olahraga dan minimnya pemahaman gizi. Lalu dampaknya apa sih untuk kehidupan kita, yaitu resiko penyakit tidak menular, kualitas hidup pun akan menurun, di mana SDG nomor 3 ini bertujuan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan sejahtera. Jadi kaitannya dengan SDG nomor 3 dan Pancasila ini adalah kehidupan sehat dan sejahtera, good health dan well-being, sejalan dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia haruslah mendapatkan nilai gizi yang cukup. Lalu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 34 ayat 3 yaitu menjamin hak atas kesehatan. Lalu RPJMN 2020 sampai 2024 mengintegrasikan target SDG ke sektor kesehatan. Berikut adalah tantangan gizi yang sudah kami rangkum per poinnya, yaitu stunting pada anak-anak Indonesia. Seperti yang kita ketahui, untuk penyebaran gizi yang seimbang itu belum maksimal di seluruh kalangan masyarakat Indonesia, khususnya untuk saudara-saudara kita di bagian timur Indonesia. Lalu obesitas pada orang dewasa. Akses terbatas ke makanan bergizi, namun akses ini bukan berarti di mana Indonesia sebagai hutan hujan yang tropis itu sangat-sangat mudah sekali kita mendapatkan sayur-sayuran maupun makanan-makanan yang tinggi protein dan tinggi juga tumbuh-tumbuhan hijau, namun ini adalah akses terbatas dari diri kita sendiri, dari masyarakat itu. Lalu pola makan tinggi kalori dan rendah serat. Lalu rendahnya aktivitas fisik dan kurangnya pengetahuan tentang gizi yang seimbang ini. Dari hal tersebut, saya dan tim saya mengangkat sebuah rumusan masalah, yaitu yang pertama, mengapa kesadaran akan pola makan sehat itu masih rendah? Lalu yang kedua, bagaimana sih strategi edukasi sederhana namun efektif? Yang ketiga, apa dampak penerapan gaya hidup sehat terhadap kesejahteraan individu dan komunitas? Tujuannya adalah menjawab dari rumusan masalah tersebut adalah meningkatkan kesadaran pentingnya pola makan sehat, memberikan edukasi gaya hidup sehat untuk meningkatkan literasi gizi. Lalu yang terakhir adalah mengedukasi manfaat gaya hidup sehat bagi individu dan komunitas kita. Untuk literatur review sudah dipoinkan beberapa di mana WHO mengutip bahwa gaya hidup tidak sehat menjadi penyebab utama penyakit tidak menular karena apapun yang kita makan itu pun akan berpengaruh langsung kepada tubuh kita. Lalu menurut Kemenkes 95 masyarakat kurang konsumsi sayur dan buah, di mana nilai Pancasila kedua dan kelima ini mendorong untuk pemenuhan kesehatan. Edukasi gizi sangat penting untuk perubahan sosial yang positif. Untuk metode pelaksanaannya, saya bersama tim saya membagi tugas di mana akan melaksanakan dan mendapatkan hasil melalui observasi dan FGD atau Forum Group Discussion, di mana observasi akan dilaksanakan kebiasaan makan masyarakat dan FGD Forum Group Discussion dengan ahli gizi dan masyarakat, di mana pembagian tugas seperti berikut. Saya selaku ahli paramita mendapatkan bagian di penelitian dan materi edukasi. Setelah mendapatkan hasil temuan di lapangan, ada beberapa poin yang dapat kami sampaikan, yaitu adalah kesadaran pola makan sehat itu sudah ada di diri kita dan diri masyarakat masing-masing. Namun praktiknya belum konsisten, di mana konsisten is the key. Apabila kita sudah mendapatkan kesadaran tersebut, namun belum kita laksanakan secara konsisten, maka itu tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu kendalanya adalah kesibukan.
di mana masyarakat merasa sangat sibuk dengan pekerjaan maupun dengan kegiatan kita sehari-hari. Itu yang membuat masyarakat tidak mendapatkan makanan-makanan yang bergizi dan memilih untuk menikmati atau memenuhi rasa lapar itu dengan makanan-makanan fast food di restoran-restoran maupun di minimarket-minimarket. Lalu persepsi harga makanan yang mahal itu seperti kita mendapatkan untuk membeli bahan-bahan salad ataupun membeli ikan-ikanan yang bergizi itu persepsinya masih sangat bisa dikatakan mahal. Padahal apabila kita mengetahui tentang literasi gizi, masyarakat di Indonesia ini sudah sangat-sangat dimudahkan untuk mendapatkan makanan sehat dan bergizi karena kita merupakan negara maritim, kita bisa mendapatkan makanan-makanan tersebut di pasar dengan mudah dan sangat-sangat murah. Lalu, masalah utamanya adalah stunting, obesitas, penyakit metabolik, dan kekurangan gizi mikro. Lalu, faktor pengaruhnya apa? Melalui dari pendidikan gizi, budaya, ekonomi, dan media sosial itu kita masih sangat minim. Sehingga menyebabkan bahwa literasi gizi ini tidak sampai ke masyarakat. Lalu berikut adalah rancangan solusi yang sudah saya dan tim saya berikan, yaitu perluasan program edukasi gizi yang interaktif dan mudah diakses untuk semua kalangan. Lalu mengajak masyarakat membiasakan pola makan sehat dengan lebih banyak buah dan sayur, membatasi gula-gula berlebihan, apalagi untuk minum-minum minuman kaleng seperti yang di minimarket, terus mengurangi garam, lemak, serta meningkatkan aktivitas fisik, di mana untuk sekarang lifestyle sudah mulai tumbuh ke arah positif, sudah banyak sekali aktivitas-aktivitas fisik yang lagi hype seperti padel, tenis, pilates, yoga itu sangat-sangat berdampak positif untuk masyarakat tentunya. Lalu pelaksanaan rutin edukasi gizi oleh kampus ataupun komunitas untuk menjaga keberlangsungan informasi, sustain, dan pemanfaatan teknologi dan media sosial untuk penyebaran informasi gizi secara luas dan efektif. Berikut adalah refleksi pribadi dari artikel yang sudah saya sampaikan, yaitu proyek Menu Sehat Hidup Berkualitas memberikan wawasan bahwa masalah gizi di masyarakat bersifat kompleks, bukan hanya sekedar saja dia dipengaruhi ketersediaan makanan, pengetahuan khususnya budaya ekonomi dan promosi makanan instan yang lebih gencar dibandingkan promosi makanan-makanan yang sehat. Perubahan perilaku makan memerlukan pendekatan persuasif dan berkelanjutan. Dengan media digital sebagai sarana efektif menjangkau generasi muda maupun generasi yang lebih tua, pola makan sehat itu bukan sekedar kenyang saja. Jadi, itu merupakan fondasi kesehatan jangka panjang untuk kita mensustain kehidupan kita untuk hidup fisik yang lebih sehat, mental dan emosional sekaligus mendorong penghargaan terhadap pangan lokal bergizi. Karena apapun yang kita konsumsi dari dalam, itu akan sangat mempengaruhi kesehatan kita. Untuk kesimpulan dan saran adalah masalah gizi Indonesia sangat-sangat perlu ditangani secara holistik. Lalu yang kedua, edukasi gizi berbasis Pancasila dapat meningkatkan kualitas hidup. Keterlibatan masyarakat dan khususnya pemerintah serta ahli gizi itu sangat penting dalam proses untuk pemenuhan literasi gizi di masyarakat kita. Lalu target SDG dapat dicapai melalui kolaborasi dari semua pihak. Berikut adalah saran yang bisa kami sampaikan, yaitu perluasan edukasi gizi interaktif dan mudah dipahami untuk semua kalangan, sehingga eye-catching dan menarik untuk dikulik seperti itu. Lalu membiasakan konsumsi buah dan sayur, membatasi gula garam lemak, serta aktif berolahraga, rutin mengadakan edukasi oleh kampus ataupun komunitas sebagai bentuk dan membentuk habit kebiasaan sehat selaku mahasiswa. Di sini saya dan tim saya sudah melaksanakan tersebut dan memanfaatkan teknologi media sosial untuk penyebaran informasi gizi secara luas seperti TikTok, AI, maupun Instagram dan YouTube itu sangat-sangat diperlukan karena sekarang informasi lebih mudah didapatkan dan mudah dimengerti dari platform-platform tersebut. Lalu yang terakhir adalah Anchor menurut saya di mana perubahan yang paling baik itu adalah dimulai dari keluarga, yaitu mengajak keluarga kita sebagai penggerak pola makan sehat di rumah dan saya percaya apabila itu sudah terjadi, maka itu akan sangat mudah kita untuk membiasakan literasi ini ke masyarakat sekitar.
Baik, terima kasih Pak Andi dan Pak Fijar untuk waktu yang telah diberikan. Saya mohon maaf apabila masih sangat banyak kekurangan dalam presentasi hari ini untuk memenuhi final exam. Saya harap dengan sangat untuk revisinya dari Bapak-Bapak sekalian apabila masih banyak yang perlu saya perbaiki dan semoga saja saya dapat maksimal dalam final exam ini. Saya terima kasih dan izin pamit undur diri. Terima kasih, Bapak.